OJK sekarang sudah tidak peduli lagi terhadap nasabah yang sedang galbay pinjol karena tagihan dan juga terorannya katanya dibiarin aja. Benarkah itu terjadi dan apa yang harus kita lakukan agar kita itu bisa aman ketika galbay pinjol? Nah, di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas terhadap yang namanya apa yang akan terjadi ketika OJK itu sudah nggak peduli lagi terhadap yang namanya galbay pinjol. Karena memang ya kita udah tahu sendiri lah ya, sampai detik ini OJK tuh belum ada tindakan terhadap pinjol-pinjol yang sudah menagih keras terhadap nasabah. Kayak contoh teroran, intimidasi, dan yang lain sebagainya. Kayaknya OJK itu diem-diem aja dan ya katanya biarin aja gitu loh. Karena nasabah galbay itu memang katanya nggak bener dan yang lain sebagainya. Nah, di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Jadi saya pengen bicara realita dulu ya. Karena memang kalau misalkan di negeri kita atau di Indonesia ini, kalau nggak viral, ya nggak bakal ditindak. Kalau viral, baru ditindak, walaupun kasusnya sepele. Tapi kalau kasusnya besar tapi nggak viral, ya tetap aja dibiarin. Ya memang kita harus terima kan realita itu. Nah, di sini saya pengen bahas ya buat teman-teman semuanya. Terus apa dong yang harus kita lakukan agar kita itu ketika galbay itu jadi aman? Oke, nah di sini saya pengen bahas. Kalau misalkan teman-teman semuanya itu berpikir bahwa OJK bakal melindungi kalian, OJK bakal naungin kalian, OJK bakal ngamanin kalian, dan yang lain sebagainya, atau mendukung kalian, sebenarnya ada. Tetapi di satu sisi lain, kita nggak boleh berharap bahwa ada perlindungan dari OJK, ada yang namanya bantuan dari OJK, dan yang lain sebagainya. Saya harap kalian tidak mementingkan hal itu. Karena memang kalau kita berharap berlebih kepada pihak OJK, ya kita akan susah. Ya memang kemarin itu OJK habis kerja ya, habis nutup aplikasi pinjol yang ringan. Tetapi di satu sisi lain, bagi para nasabah yang sekarang diteror dan yang lain sebagainya, kalian harus berjuang sendiri. Karena terkadang, kalau kita laporan kepada pihak OJK-nya pun ya, kadang-kadang kita nggak digubris atau ya nggak ada tindakan sama sekali. Pertama itu. Lalu kemudian yang kedua juga, kita lapor kemana pun susah. Jadi solusinya gimana, Pak? Mungkin kita bisa upload aja ke media sosial, agar siapa tahu nanti itu ada yang viral, terus ada yang viral baru nanti OJK bisa bergerak. Nah, kalau kita udah berusaha seperti itu, solusinya kalau kata saya adalah ganti nomor HP dan reset HP menjadi salah satu solusi buat teman-teman semuanya yang udah males dan udah ketakutan banget ketika ada ancaman dan teroran intimidasi daripada pihak pinjol itu. Saran saya, udah ganti nomor menjadi salah satu solusinya. Bukan apa ya, bukan nggak ada jalan lain, tetapi karena ganti nomor dan juga reset HP merupakan salah satu jalan yang paling cepat, lebih baik, dan juga apa ya, kasarnya tuh udah nggak ada masalah lagi gitu loh. Kalau misalkan kalian ada data-data penting, nomor-nomor penting, ya kalian tinggal backup ke email, ataupun kalian tuh backup dulu ke HP yang lain gitu kan, ke HP istri, HP suami, apa ya saudara gitu kan, minjem selama 10 menit, di restart, ganti nomor HP, selesai sebenarnya. Jadi itu yang kalau kata saya solusi terbaiknya. Nah, kalau kalian itu berharap, nanti juga OJK bantu, nanti juga bakal laporan OJK, bakal ditindak, itu kalian laporan dari tahun 2020 sampai sekarang juga belum ada tindakan. Saya yakin yang laporin Kredivo itu udah dari tahun 2020 juga udah ada. 5 tahun sekarang apakah ada tindakan? Nggak ada. Jadi ya kita nggak usah berharap kepada orang lain atau kepada pihak OJK untuk ketika kita galbay. Jadi kalian fokus membenarkan diri sendiri aja, atau fokus berjuang lah. Berjuang sendiri. Solusinya sih sebenarnya sangat mudah ya. Setengah jam juga nggak nyampe. Kalian itu bisa melepas akan teroran dari pinjol itu ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang kemarin itu nanyain, Bang, gimana Bang kalau kita caranya lapor OJK dan yang lain sebagainya. Ya kalau laporannya sih gampang ya. Kalian tinggal WA aja 157 ataupun ke situs OJK-nya. Tapi saran saya, sia-sia juga laporan itu kadang-kadang ya tuh teman-teman semuanya. Jadi kalau kalian memang udah capek dengan yang namanya teroran dan yang lain sebagainya, saran saya kalian ganti nomor HP aja, dan itu lebih aman dan juga lebih enak, lebih cepat. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab atas pertanyaan dari kalian. Kalau kalian mau tanya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Next video bakal saya bahas. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.